music. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi ketika Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau konstitusi yang berwenang merumuskan dan juga mengesahkan lambang dasar negara tersebut. Nah, bagaimanakah Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Mari kita saksikan videonya dan ingat jangan di-skip ya. Pra-era kemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah panitia kecil, Soekarno akhirnya membentuk panitia 9. Selain mempelajari masalah dasar negara, panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik yang itu tumbuh sangat subur dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil. Pancasila saat masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada zaman itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap sebagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang ideal-ideal yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan pada 11 Maret 1965. Pemerintahan Presiden Soeharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi. Era Orde Lama. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang melalui kondisi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial budaya. Berpusat di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai pakai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal yang dekat kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Walau dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada periode tahun 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat kepada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Soekarno melalui dekret presiden. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadi politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis yang terbukti tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan politis dan ideologi yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada tahun 1960-an. Sampai akhirnya melahirkan gerakan G30S PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Era Orde Baru, bagian dalam sejarah Republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam pendapat, tidak banyak gejolak yang mengemuka. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Kata reformasi berasal dari kata reform, sedangkan menurut harfiah reformasi berarti membedakan atau membereskan hal-hal yang menyimpang ke bentuk semula menurut format dengan dalam undang-undang dan nilai-nilai Pancasila. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke perubahan baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dalam peluasan hukum, Pancasila harus menjadi landasan. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pasif terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN.